Pentingnya pengelolaan kinerja ASN. Hai semuanya, kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, atau yang biasa kita kenal sebagai ASN. Kenapa sih ini penting? Karena kinerja ASN itu sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Bayangkan, kalau ASN bekerja dengan baik, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik kan? Nah, untuk mendorong ASN agar bekerja lebih baik, kita perlu sistem pengelolaan kinerja yang efektif. Sistem ini akan membantu ASN untuk mencapai target dan tujuan organisasi. Selain itu, sistem yang transparan dan akuntabel juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya evaluasi kinerja yang adil, ASN akan termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Intinya, pengelolaan kinerja ASN yang baik akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik. Sistem e-kinerja BKN solusi untuk pengelolaan kinerja ASN. Halo, perkenalkan pembahasan mengenai sistem elektronik kinerja atau disingkat e-kinerja yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Sistem ini adalah platform digital yang dirancang khusus untuk mempermudah pengelolaan kinerja ASN. Dengan e-kinerja, kita bisa mencatat, memantau, dan mengevaluasi kinerja ASN secara objektif. Sistem ini punya banyak fitur menarik loh. Ada fitur pencatatan sasaran kinerja pegawai pencatatan bukti kinerja, penilaian kinerja, feedback, dan evaluasi kinerja secara online. Semua fitur ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja ASN. Memulai perjalanan e-kinerja, panduan langkah demi langkah untuk memasukkan data. Hai teman-teman, memasukkan data ke sistem e-kinerja itu mudah banget kok. Pertama, kalian tinggal login ke akun e-kinerja masing-masing. Setelah itu, kalian bisa langsung memasukkan data sasaran kinerja pegawai atau SKP. Pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan target dan tugas yang diberikan ya. Jangan lupa juga untuk mencatat semua aktivitas dan bukti kinerja kalian. Kalian bisa mengunggah laporan, presentasi, atau dokumen lainnya sebagai bukti kinerja. Oh iya, pastikan juga formatnya sudah sesuai ya. Setelah semua data terisi, kalian bisa langsung mengajukannya untuk dinilai oleh atasan. Gampang kan? Memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pengukuran kinerja ASN melalui sistem e-kinerja BKN bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional pada Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Selasa sedek Kamis, tanggal 06/08 Agustus 2024. Bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, mengukur kinerja dengan akurasi metodologi e-kinerja. E-kinerja menggunakan metode yang terstruktur untuk mengukur kinerja ASN. Sistem ini mengukur kinerja berdasarkan pencapaian SKP. Setiap tugas dan target dalam SKP memiliki bobot dan target yang jelas. Kinerja ASN diukur berdasarkan seberapa baik mereka mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, e-kinerja juga mempertimbangkan penilaian dari atasan. Atasan akan memberikan penilaian terhadap kinerja ASN secara berkala. Penilaian ini mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dari pekerjaan ASN. Nah, data penilaian ini kemudian diolah oleh sistem untuk menghasilkan nilai kinerja yang komprehensif. Pembahasan lanjutannya, laporan kinerja, menganalisis data untuk keunggulan operasional. E-kinerja dapat menghasilkan laporan kinerja secara otomatis. Loh, laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja individu dan unit. Menariknya, data dalam laporan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Laporan kinerja juga membantu dalam pengembangan ASN. Data kinerja memberikan feedback yang objektif kepada ASN. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan program pengembangan yang sesuai. Pada akhirnya, laporan kinerja membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi kinerja merupakan proses di mana pejabat penilai kinerja melakukan review keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai berdasarkan waktu pelamaan, satu siklus pendek atau periodik, setiap bulan atau triwulanan sesuai periode dengan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Dua siklus penuh atau tahunan, setiap akhir bulan Desember tahun berjalan, dan paling lama, akhir bulan Januari berikut. Tahapan evaluasi kinerja.
Tahap pertama, menetapkan capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja organisasi periodik digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik. Pegawai dan diperoleh berdasarkan capaian rencana aksi perjanjian kinerja atau capaian trajectory target. Setiap bisnis, besar atau kecil, membutuhkan arah yang jelas. Kita perlu tahu kemana kita akan pergi sebagai organisasi yang besar. Ini berarti menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. A. Istimewa, apabila melampaui target. B. Baik, apabila sesuai dengan target. C. Cukup, butuh perbaikan, apabila sudah namun butuh perbaikan. Kurang, apabila di bawah target. E. Sangat kurang, apabila jauh di bawah target. Tahap kedua, menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai. Hal ini dilakukan berdasar capaian kinerja organisasi, sehingga dapat ditentukan pola distribusi kinerja pegawai yang akan digunakan sebagai pertimbangan pejabat penilai kinerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai. Pemahaman bersama ini sangat penting. Ini menyelaraskan upaya semua orang menuju tujuan bersama. Tahap ketiga, menetapkan predikat kinerja pegawai. Menetapkan predikat kinerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan kuadran kinerja pegawai. Pertama, menetap rating hasil kerja pegawai. Kita perlu menerjemahkan tujuan ini ke dalam harapan khusus untuk setiap pegawai. Harapan ini yang terkait langsung dengan peran dan tanggung jawab mereka memberikan peta jalan yang jelas untuk sukses. Rating hasil kerja didapat dari pejabat penilai kinerja yang melihat kembali realisasi progres atau realisasi akhir beserta data dukungnya yang relevan untuk setiap rencana hasil kerja. Lalu pejabat penilai kinerja mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima pegawai beserta data dukungnya yang relevan atas hasil kerja pegawai. Pejabat penilai kinerja menetapkan rating hasil kerja periodik pegawai dalam kategori di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau ekspektasi. Ini memungkinkan pegawai untuk memahami paket-paket pegawai secara langsung mengaruhi kesuksesan organisasi, menumbuhkan rasa pencapaian dan tujuan bersama. Dalam menetapkan rating hasil kerja, pejabat penilai kinerja juga memperhatikan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik dan membandingkan hasil kerja antar pegawai berdasarkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi. Dalam organisasi manapun, Anda akan menemukan berbagai macam performa. Beberapa orang akan unggul secara konsisten melebihi harapan. Yang lain akan memenuhi harapan, memberikan pekerjaan yang solid. Dan, sayangnya, beberapa akan gagal. Distribusi kinerja ini sering diwakili oleh kurva lonceng. Mayoritas karyawan biasanya berada di tengah, menunjukkan kinerja yang baik. Sekelompok kecil akan menonjol di bagian atas dan bawah. Memahami konsep ini penting karena dua alasan. Pertama, ini membantu kita untuk menetapkan harapan yang realistis. Kita tidak bisa berharap semua orang menjadi superstar. Kedua, ini menyoroti pentingnya mengakui dan menghargai karyawan berprestasi, sambil memberikan dukungan dan peluang pengembangan kepada mereka yang membutuhkannya. Tujuannya bukan untuk menghukum mereka yang gagal, tetapi untuk membantu mereka meningkatkan dan mencapai potensi penuh mereka. Ingat, setiap orang memiliki peran dalam kesuksesan organisasi. Kita telah menetapkan pentingnya tujuan organisasi dan memahami distribusi kinerja. Sekarang, mari selami inti dari evaluasi karyawan menetapkan target yang jelas. Disinilah letak ujian sebenarnya. Anggap target sebagai tonggak individu pada peta jalan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap karyawan membutuhkan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Target ini harus terkait langsung dengan peran dan tanggung jawab mereka. Misalnya, seorang tenaga penjualan mungkin memiliki target untuk menutup sejumlah kesepakatan per kuartal. Seorang perwakilan layanan pelanggan mungkin memiliki target untuk menyelesaikan persentase tertentu pertanyaan dalam jangka waktu tertentu. Kuncinya adalah membuat target ini sejelas kristal. Ambiguitas melahirkan kebingungan dan frustrasi. Target yang didefinisikan secara jelas memberi karyawan-karyawan pengusaha tunjuan apa yang ditujukan mereka dan bagaimana mereka berkontribusi ke kesuksesan organisasi. Bagian 4, mengukur apa yang penting, mengevaluasi hasil kerja dan perilaku. Setelah kita memiliki target yang jelas, kita perlu mengukur kinerja. Ini melibatkan evaluasi apa dan bagaimana pekerjaan karyawan, hasil kerja, dan perilaku kerja mereka. Hasil kerja mengacu pada hasil nyata yang dihasilkan karyawan.
Ini dapat mencakup angka penjualan, peringkat kepuasan pelanggan, proyek yang diselesaikan, atau hasil terukur lainnya yang terkait dengan peran mereka. Perilaku kerja, di sisi lain, mencakup aspek tidak berwujud dari kinerja karyawan. Ini termasuk sikap, keterampilan komunikasi, kerja tim, kemampuan memecahkan masalah, dan profesionalisme secara keseluruhan. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk evaluasi yang komprehensif. Seorang pegawai mungkin secara konsisten melampaui target penjualannya, hasil kerja. Tetapi kesulitan dengan kerja tim dan komunikasi, perilaku kerja. Insunjina insyaf target memberi keseban balik dan proing yang ditargetkan. Bagian 5, mengkategorikan kinerja, kerangka kerja untuk penilaian. Dengan target yang jelas dan metode untuk mengukur kinerja, kita memerlukan kerangka kerja untuk mengkategorikan tingkat kinerja. Disinilah peringkat kinerja berperan. Skala peringkat yang khas mungkin mencakup kategori seperti melebihi harapan, secara konsisten melampaui tujuan, menunjukkan keterampilan dan inisiatif yang luar biasa. Memenuhi harapan, secara konsisten mencapai tujuan, menunjukkan keterampilan dan etos kerja yang kuat. Perlu peningkatan. Tidak konsisten dalam memenuhi tujuan, memerlukan pengembangan lebih lanjut di bidang-bidang tertentu. Peringkat ini menyediakan cara standar untuk menilai kinerja di seluruh organisasi. Mereka menawarkan wawasan berharga untuk membuat keputusan tentang kompensasi, promosi, dan rencana pengembangan. Namun, penting untuk diingat bahwa peringkat hanyalah satu titik data. Maka rust prom kerjasama lekbuat zotik kualitatif, terfokfasi dan informations variables. Bagian 6 menyatukan semuanya, contoh nyata. Katakanlah kita memiliki tujuan bersama. Salah satu target utamanya adalah meningkatkan layanan psikologis. Pada akhir tidak hanya memenuhi tetapi melampaui target ini, mencapai peningkatan 20%. Hasil kerjanya luar biasa. Lebih lanjut, pegawai secara konsisten menunjukkan sikap positif, berkolaborasi secara efektif dengan timnya, dan secara proaktif mencari peluang untuk belajar dan berkembang. Perilaku kerjanya terpuji. Berdasarkan kinerjanya, Sarah kemungkinan akan menerima peringkat melebihi harapan. Peringkat ini, bersama dengan umpan balik khusus tentang kekuatan dan area pengembangannya, akan dibagikan dengannya selama tinjauan kinerja. Contoh ini menyoroti bagaimana menetapkan target yang jelas, mengukur hasil kerja dan perilaku, dan menggunakan sistem peringkat standar dapat berkontribusi pada proses evaluasi kinerja yang adil dan efektif. Ingat, tujuannya bukan hanya untuk menilai, termicu bahasa beri tentang balik sehingga pinch primitif berbond muksis. Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi beberapa sorotan dari kegiatan pelatihan yang baru-baru ini diadakan. Pelatihan ini berfokus pada peningkatan kinerja para ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Agustus 2024 ini membahas tentang penguasaan sistem e-kinerja BKN. Bagi yang belum tahu, e-kinerja BKN adalah sistem canggih yang dirancang untuk membantu mengelola dan mengukur kinerja aparatur sipil negara. Sistem ini merupakan alat penting untuk memastikan bahwa semua orang bekerja secara efektif dan organisasi secara keseluruhan bergerak menuju tujuannya. Pelatihan ini diikuti oleh para pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Mereka adalah orang-orang yang memainkan peran penting dalam operasional sehari-hari Kementerian Agama di Kabupaten Indragiri Hulu. Partisipasi mereka sangat penting untuk keberhasilan implementasi e-kinerja BKN. Selama 3 hari, para peserta terlibat dalam berbagai kegiatan seperti loka karya, demonstrasi, dan sesi praktik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang kuat tentang cara menggunakan sistem e-kinerja BKN secara efektif. Salah satu manfaat utama e-kinerja BKN adalah kemampuannya untuk menyediakan data kinerja pegawai secara real-time. Hal ini memungkinkan para administrator untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah apapun. Sistem ini juga membantu dalam mengenali dan menghargai pegawai yang berprestasi. Selama pelatihan, para peserta belajar cara menavigasi sistem, memasukkan data, dan menghasilkan laporan. Mereka juga mendiskusikan praktik terbaik untuk manajemen kinerja dan cara menggunakan sistem untuk mendukung peningkatan berkelanjutan.
Saya berbincang dengan beberapa peserta dan mereka memberi tanggapan yang sangat positif tentang pelatihan ini. Mereka mengapresiasi pendekatan praktik dan merasa yakin bahwa mereka dapat menerapkan apa yang mereka pelajari dalam pekerjaan sehari-hari. Salah satu peserta menyebutkan bahwa pelatihan ini merupakan terobosan bagi tim mereka, membantu mereka menjadi lebih terorganisir dan efisien. Pelatihan ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi Kementerian Agama di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan memanfaatkan sistem e-kinerja BKN, mereka dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa setiap ASN memberikan kontribusi terbaik sesuai kemampuannya. Sebagai penutup, saya ingin menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Pelatihan e-kinerja BKN hanyalah salah satu contoh bagaimana berinvestasi pada sumber daya manusia dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bagi seluruh organisasi. Ini semua tentang memberdayakan pegawai dengan alat dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk sukses. Sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe untuk pembaruan lebih lanjut. Berjumpa di lain waktu.